finish. Terus Saya kan mau diceng adiknya yang saya rumat. siap. Saya sudah tanda tangan, sudah medikal. Tapi calon majikan belum tanda tangan. Terus Habis itu selang 1 minggu adik kakak itu ke agent. Nah, terus yang ngejeng itu berubah nama. Berubah nama yang saya rawat, bukan adiknya. terus Apa itu bisa dituntut, Mas? Maksudnya saya tidak setuju, itu gimana solusinya? sampean finish. Majikan yang sebelumnya siapa? Ya, majikan yang sebelumnya keponakan. Majikan yang sebelumnya keponakan. Ya. Terus sekarang mau adiknya. Yang Ya. ngejeng saya maunya adiknya yang saya rawat. Ya, makanya aku ngomong samain iya, ndak gitu dulu loh. Kita cross check dulu ya. Oke, yang pertama ponakannya, yang kedua adiknya. Nah, terus dibatalin. Terus ini orang yang sampean rawat. Ya. Gak terimanya sampean itu kenapa? Ya kan saya tidak setuju. Berarti sampean tidak ngobrol dulu sama saya. Oh. Hanya dengan gak setuju. Masalah menurut sampean kalau yang ngejeng yang sampean rawat masalah. Oh, soalnya dia humapan loh. Lah sampean mau nambah apa enggak? Mau ngelanjutin apa enggak? Mau ngelanjutin apa enggak? Saya kan sudah bilang sama adiknya kalau yang ngejeng kakaknya itu saya nggak mau. Tapi adiknya bilang katanya sudah bayar harus ganti rugi. Nggak ada itu ganti rugi. Pertanyaan saya gini sih, sampean mau lanjut nggak kalau yang ngejeng itu yang sampean rawat? Itu dulu pertanyaannya. Sampean bisa jawab nggak? Ya kepinginnya saya itu pindah. Nah, berarti kan sampean nggak mau gitu loh. Bukan kepingnya pindah, sampean nggak mau. Kalau yang ngejeng itu yang sampean rawat, gitu aja kan? Ya, intinya nggak mau. Ya udah batal aja. Wong dia nggak tanda tangan, sampean sudah tanda tangan, terus ternyata dia mengingkari, bukan adiknya malah yang sampean rawat, ya udah saya cancel aja, sampean langsung cari majikan di tempat lain atau cari majikan di tempat saya, terserah sampean. Kalau sampean nggak setuju. Tapi adiknya bilang gini, kakaknya sudah bayar 5.800, kamu boleh mengancel tapi kamu harus ganti rugi segitu. Mana gitu. Aturan mana yang saya harus ganti rugi sama kamu? Bilang aja gitu. Tunjukin ke saya aturan mana gitu loh. Nggak ada aturan. Sebelum proses masuk ke imigrasi, bahkan proses masuk itu sampean bisa membatalkan. Bahkan sampean sudah jalan 1 bulan aja sampean ngebreak itu loh boleh. Halo? Tapi halo. Yeah. Tapi pihak agent bilang ke saya katanya mereka belum tanda tangan, soalnya suruh nanya dulu setuju nggak? Gitu. Tapi adiknya bilang kayak gitu. Duh, lah iya. Lah sampean setuju nggak? Nih sampean nggak setuju ya sampean bisa cabut loh. Ya masalahnya data saya di agent. Ya diminta no. Itu susah. Diminta no. Susah mau ngambil. Kalau nggak mau ya polisi loh ditelepon. Diselesaikan urusan polisi. Sampean punya kopinya nggak? Sampean punya scan-scanan data sampean nggak? Cuma punya foto paspor aja. Lainnya nggak ada. Nah, sampean berani nggak? Anunya. Ribut sama mereka. Wong sampean kan nggak setuju. Nggak setuju kan hak sampean dan dilindungi sama undang-undang. Aku nggak mau sama kamu kok kamu maksa. Terus agent ngapain nahan-nahan? Aku telepon polisi loh kalau kamu nahan data-dataku. Aku kan nggak mau sama kamu. Berani nggak begitu pertanyaannya? Halo? Iya berani sih. Mas. Iya berani. Mas. Kalau seandainya ya, saya sudah medical. Majikan sudah bayar. Itu kalau saya mengganti rugi kira-kira berapa? Ya medical itu berapa cuman. Bayar medical aja. Gini agent loh. Minta 800. Ya nggak dikasih lah 800. Kan yang penting cek medicalnya sampean bawa. Nanti sampean tinggal bawa ke agent yang lain, medicalnya tunjukin aku udah medical di sini gitu aja loh. Kan masih bisa dipakai.
Halo? Terus kalau majikan minta ganti rugi proses 5.000 itu gimana saya ngomongnya? Nih, sampean mau tak ulang berapa kali? 10 kali. Mana aturan yang menyebutkan saya harus ganti rugi sama kamu? Mana? Kontrak kerja mana? Peraturan Hongkong mana? Sampean tanya gitu loh. Oh iya sekarang sudah paham saya. Gitu Kan loh. sebelumnya kan saya tidak tahu. Mengcancel sebelum masuk di imigrasi itu boleh. Dan tidak ada bayar-bayar. Bisa dipahami nggak? Ini loh yang menyebabkan teman-teman itu gampang diintimidasi. Namanya kalau kayak gitu itu diintimidasi. Jadi nek basa Jawa sampean diweden-wedeni. Nah, gitu ceritanya. Iya ya Mas, mungkin kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Gak, Jadi bukan. ya bilang gini ya setuju. Bukan kurang pengalaman karena sampean ndak membaca peraturan. Ndak ngerti peraturan, yang sampean ngerti nyambut gawe, bayaran terus dikirim Indonesia. Itu yang sampean ngerti. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi meng-cancel kontrak itu boleh. Tidak ada perjanjian. Kalau bisa sudah turun apa juga boleh? Loh, kalau sampean visa udah turun jatuhnya ya ngebreak. Oh iya. Break kontrak namanya, one month notice, atau sampean langsung bayar 1 bulan gaji keluar dari rempate majikan kalau misalnya sampean nggak betah. Kan gitu tuh. Itu kan peraturan. Jadi memutuskan secara sepihak itu boleh. Sampean sama majikan ya, dalam hitungan 3 bulan, 4 bulan. Sampean kok nggak cocok, kok nggak enak. Sampean break, boleh. Sampean metu boleh mengajukan mengajukan break kontrak namanya. One month notice, bulan depan sampean baru keluar. Sampean masih dibelikan tiket. Sampean masih menerima gaji 1 bulan gitu loh. Nggak apa-apa. Tapi untuk ganti majikan, sampean harus pulang dulu atau harus keluar dulu dari Hong Kong. Baru masuk lagi. Itu boleh. Gak dilarang, apalagi kontrak belum masuk. Visa belum turun, boleh di cancel. Ngomong sama imigrasi, saya ndak mau. Boleh, nggak apa-apa itu. Sampean aja yang ditakut-takutin. Piye? Iya. Itu tugasnya, itu kalau sampean menolak, itu tugasnya agen nyariin gantinya sampean. Paham nggak? Paham nggak? Iya, masalahnya agent itu kadang susah dihubungi loh, nggak pernah ngerespon. Ya iyalah, nggak dapat duit kok. Mas, Wong sampean renew duitnya sedikit, tapi kalau anak cari majikan itu duitnya gede. Bisa dipahami nggak? Renew itu paling banter paling berapa? 3.000. Loh Mas, kan ini saya renew kan ganti majikan, sama aja ganti majikan. Apa ya nggak sama bayarnya, agak mahal. Nah makanya bisa jadi kan ganti majikan, ya bisa jadi mereka bayarnya mahal, tapi kan kita nggak ngerti mereka dulur, mereka saudara. Iya. Iya kan, bisa dikong kali crut, Iya. dicrut kali kong. Iya. Anggap aja satu keluarga, Iya, tapi nggak ngerti. Tapi intinya dia mulai mengintimidasi sampean, yang itu tidak boleh. Atau apalagi menahan dokumen sampean, lah itu polisi yang turun. Sampean telepon polisi aja, polisi datang kalang kabut mereka. Sampean ngomong aja. Jujur loh ya, saya ini di sini satu majikan ini 8 tahun, tak pernah pegang paspor selalu di agent. Gajinya kalau mau ngurus ini itu susah mintanya. Ya enggak apa-apa, soalnya kan majikan Hongkong lihat di sosial media bahwa anak-anak Indonesia itu kalau paspornya pegang sendiri itu banyak kan yang digunakan untuk ngutang. Orang Hongkong kan enggak mau beresiko kalau CC-nya ngutang gitu loh. Jadi itu diwaspadai, diambil sisi positifnya. Kalau misalnya sampai dibawa majikan, harus ditaruh di agent, itu kan ambil aja sisi positifnya. Oh berarti majikanku nggak kepingin aku ngutang-ngutang dan macem-macem, kayak gitu aja. Terus kalau sampean kalau sampean ngerasa ngeluh misalnya agentku nggak apik gini-gini, lah wingi sing milih agent sopo, sing milih majikan yo sopo. Aku nek sampean njak ngomong niku ya jawabanku, lah sing milih majikan niku wingi sopo, sing milih agent ya sopo. Mbok sampean dhewe kok sampean
ngomong agentnya sampean nggak baik, makanya memilihlah agent yang baik, yang menurut sampean baik. Menurut saya semua agent itu sama saja, nggak ada yang baik, ya kan? Tapi Iya. kitanya yang harus ngerti dan pinter supaya tidak diakali sama agent dan majikan. Begitu, makanya saya bikin konten. Nah, sampean nonton konten saya apa enggak? Ya nonton sih, sering nonton. Kalau ada waktu Nah, selalu nonton. jadi kalau nonton kan nambah pengetahuan. Nah, kayak gini urusan yang seperti ini, sampean bingung mau cancel, takut ditakut-takuti, lah ya kan bingung. Ya saya jelasin, tidak ada masalah, tidak ada pergantian ganti rugi kalau sampean mengcancel itu tidak ada peraturannya. Kalau Iya, 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 iya. kalau visa udah turun artinya bukan cancel, kalau visa udah turun jatuhnya break kontrak. Kalau visa belum turun baru cancel proses karena sampean tidak sepakat sama omongannya mereka. Nggak apa-apa itu nggak salah. Wes, Iya, makanya iya, iya, paham. cari agent Paham. yang baik, cari agent yang enak kalau diajak omong, terus ngasih solusi begitu Mbak Ada lagi yang mau Iya, iya, sampean paham. ada yang mau sampean tanya lagi kira-kira? Tidak ada, ya makasih ya Mas Cukup ya. solusinya. Iya, ya. Oke. Bye-bye. Yuk, bye-bye. Oke, buat teman-teman semua ya, luar biasa, istimewa. Jadi cancel dan ditakut-takuti suruh bayar 5.000. Waduh, secara hukum piye? Ya, namanya juga gak ngerti, bingung, panik ya sudah. Ya, 8 tahun di satu majikan. Bayang no, 8 tahun guys, tapi ternyata masih takut, masih bingung, masih wedi ya lumrah nggak apa-apa. Selama kita bisa bantu, kita bantu. Oke? Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.